pernah membaca buku. Ya, pernah membaca buku spiritualis Prancis, Kak. Ya, spiritualis Prancis itu saudaranya 2 itu meninggal. Ya, meninggal. Nah, ketika dia menjadi spiritualis sing spiritualis tadi ya, dia kepingin tahu keberadaan saudaranya itu yang meninggal. Ternyata dia mendapatkan saudaranya itu berada di alam hampa udara. Nun jauh di mana gitu ya. Tapi dia berkata, ya spiritualis tadi berkata saudaranya itu sudah berada di alam hampa udara. Ini buku karya Khat Ahmad Khoji. Ya. Nah ini menurut pendapatnya kata bagaimana? Aku ngarani ya karena memang dalam keseluruhan manusia itu memang unik, makhluk yang unik, karena di samping sebagai makhluk individu secara pribadi, secara personal adalah juga sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan orang banyak. Nah, aku sebagai individu, sebagai manusia pribadi, secara personal mengatakan hal itu, aku mengatakan kalau sudah tiada atau meninggal itu ya dia berada di alam ketiadaan. Jadi ketiadaan. Alam ketiadaan itu ada. Oh gitu ya. Seperti ya. Itulah alam yang kita tempati sebelum kita berada di dunia. Iya. Sedang apa kita di mana dia, ya itulah tempatnya. Itu tempatnya. Apakah enggak bagi yang sudah sempurna? Kalau persisnya itu secara pribadi kan mentoke, kalau aku secara pribadi ya begitu, berada di alam ketiadaan. Sehingga sempurnanya. Mungkin kalau aku mengatakan, orang lain mengatakan yang lain itu adalah salah, itu mungkin juga aku secara pribadi salah. Makanya aku mengatakan bahwa itu adalah pendapatku secara pribadi. Secara pribadi ya. Berada di alam ketiadaan seperti keberadaan kita sebelum lahir di dunia ini. Sedang apa kita, di mana dia, di mana kita. Entah di mana ya. Iya. Karena si kesadaran termasuk sang hidup itu bila seluruh syarat kita nggak mampu bekerja seperti yang seharusnya, itu pun kesadaran sudah tiada juga. Semaput pun kesadaran hilang. Mati suri juga sama sekali hilang. Aku pernah ngalami mati suri, sama sekali hilang kesadaran itu. Pernah ngalami ya, Pak? Iya, tahu ngon. Kesadaran hilang, yang ada adalah sebuah ketiadaan. Keheningan. Jadi ya itulah susahnya, karena di sana nggak melibatkan si kesadaran itu. Jadi menerjemahkannya kan setelah kita sadar kembali. Iya. Setelah kita sadar kembali, setelah kita sadar duduk atau tidur ya, atau berbaring ya, teringat bahwa kita berada di sesuatu yang gelap gulita dan yang sebenarnya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau diungkapkan dengan kata-kata ya cenderung simpang siur. Ya belum sampai. Kalau iya, bisa dijangkau dengan kata-kata. Padahal kalau kita ambil dari sebelum kita lahir di dunia itu kan ya disitulah alam yang kita tempati, di alam ketiadaan. Ketika orang sudah hilang kesadaran,
terus akhirnya meninggal, ya, maka dia sudah berada di ketika meninggal berada di ketiadaan tadi itu Di ya. alam ketiadaan. Ketiadaan itu ya. Secara pribadi, lagi-lagi aku mengatakan secara pribadi ya, dalam hal surga itu kan karena bahasa orang lain, kita harus memahami sebenarnya kalau ingin tahu. Enak kepenake urip sing dirasakno mbek si rasa itu surga. Neraka kasengsarane urip sing dirasakno si rasa bareng mbek si raga. Sing wis kacampur mbek si urip, nah itulah yang dikatakan sebagai yang maha hidup di versi tertentu di sisi lain. Yang maha hidup itulah yang menghidupi kita sebagai yang maha hidup. Itu enak kepenake urip di swarga, kasengsarane urip di neraka. Secara pribadi aku mengatakan kaya ngono. Jadi ini awak dhewe non neraka terus disiksa. Sebenarnya kita enggak disiksa, tersiksa. Kaya misalnya nek jarem sing elek petuk neraka. Misalnya nek demeni bojone wong terus konangan jelas dipentungi to. Lah kuwi nerakane urip termasuk. Kalau kita terjemahkan, makanya kadang banyak simpang siur. Kita menerjemahkan kehidupan nyata terus kita sambungkan dengan kejelekan dan kebaikan, itu ada kalanya enggak nyambung persis. Cuma memang secara garis besar nek wong ala kuwi petuke geleg-gelege petuke ya neraka, ya sengsara, tinggal emang nek demene bojone wong konangan jelas dipentrungi. Ya, adanya di dunia ini. Adanya di hidup. Jadi ya ada juga yang lo ya. Nek maksudnya wong sing tangga kurang apik mang, ya bisa juga metuki nek dipenderitanya metuki rasa penak ya iso uga ya. Bisa juga. Nah, ini kaya ngono ora adil yang to. Loh, kalau sudah di situ kita jangan melibatkan kata adil, malah kita menyalahkan. Adanya diri kita sendiri, kita kenali, akhirnya kalau sudah menemukan iki aku, oh sakmene iki to kemampuanku, ya wis. Piye maneh, gelem ra gelem kudu tak tampa. Kita enggak menyalahkan, tapi kalau kita kejar, kita sambungkan dengan teori yang lain, kita menyalahkan jelas. Kok ora adil deh? Secara tidak langsung itu sudah komplain, menyalahkan. Secara tidak langsung. Kalau kita mengikuti rangkaian kata-kata dari sumber-sumber yang lain. Mulane golek ini, matine dhewe-dhewe. Nah, metuke isine metukno atine, si ati kudu duwene ruang secukupnya untuk mengondisikan si batin kita bisa nongol, bisa menguasai si raga dan si jiwa. Tanpa itu dia nggak bisa nongol, kalah nafsu berpikiran kalah. Nah, aku bisa pas tak keres tak tau wekan kuwi aku dadi nangisan gembeng. Ati peweka, sensitif ngono. Sampai aku ngarani nek api-api iki kok tambah elek ngono kuwi mergo kuwi peweka sensitif lho. Kudune apik tok iki elek dibanding kok dadine. Ora iso urip lumrah, Je. Ora iso urip lumrah kuwi masalahe. Mergo kadang ngono. Iki kelembutan jiwa apa kelemahan jiwa? Karena ana apa-apa saiki langsung mewandes. Kadang nek ana sing arahe rada ekstrem jelas nangis, brebes mirek nek diempot. Saya sembayangan ngono, nangisan aku kok pas kuwi. Mari plus kok aneh kok ya ngono tak tinggal ke sembayang kok mesti mari. Mergone ya tak tinggal delujur apa nan. Makanya saya sering mendengar kata ada sesepuh-sesepuh itu menyampaikan lakune piye nek ngaudi kawruh. Nah, ternyata para sesepuh itu malah begini yang disampaikan. Ojo nolak lan ojo milih.
Lah nek kelasmu aja kakean nolak, aja kakean milih. Nek kelas sesepuh iso aja nolak, aja milih. Nek kelas para murid wis to, aja kakean nolak, aja kakean milih. Nah, itu piye kan? Menurut Kato gimana kan? Ya nek soal laku itu memang alurnya gitu. Makanya tadi ku katakan sebagai sesuatu yang kayak bukan unsur kesengajaan. Jadi bukan sengaja kita memaksakan diri ke alur itu, bukan. Orang jarak. Model seakan-akan tanpa sengaja harus. Tapi tahu-tahu penasaran ingin gitu, terus si jiwa raga mengikuti jalan. Ketika mendapatkan tawaran, jalan ya. Nggak ditolak gitu ya. Jadi benar yang kalau Anda mengatakan nggak nolak, nggak milih, karena memang kayak tanpa unsur kesengajaan itu. Tanpa unsur kesengajaan. Nah, mungkin bagi yang apa enggak karena dasar bahwa semua itu sudah bagian dari wujud kehendak. Nah, bisa dikatakan gitu, bisa dikatakan kalau awal penggaliannya adalah proses pikiran kita ke arah sana. Awal-awal sebelumnya itu pemikiran kita ada ke arah sana. Ada dasarnya. Ada ke arah sana. Terus sedikit banyak ada sambungan-sambungan itu. Nah, rasa penasaran itu yang membawa kita ke alur itu. Tapi dengan jalan naturalis, maksudnya itu tadi nggak terlalu memaksakan kehendak kita sendiri. Iya. Tapi mengikuti tahu-tahu bahwa kita terbawa ke alur itu. Ke alur itu. Nah, sehingga kita merasakan itu nggak terasa terlalu terbebani. Iya. Karena itu bukan pemaksaan. Bukan pemaksaan ya. diri, bukan. Bukan pemaksaan diri ya. Tapi adanya ada, iya. kita ikuti Nah, gitu itu, ya. Iya. Makanya itu katakan sebagai nek jare wong Jawa ya orang jarak gampangane ngono tanpa ada unsur kesengajaan. Terus dari situ pandangan-pandangan sosial. Nah, kalau dari pandangan sosial itu ya positif negatifnya itu jelas ada. Apakah kita harus terpengaruh oleh pandangan sosial itu? Ya sebaiknya jangan. Jangan ya. Sebaiknya jangan ya. Kalau kita terpengaruh itu ya semrawut saja jadinya ya. Antara ilmu kawruh pedoman tadi dengan kenyataan sosial, kalau kita terpengaruh berarti kan semrawut ya Kak ya. Harus tetap berkeyakinan pada diri sendiri ya. Iya. Pada ilmunya tadi ya. Asal jalur itu benar dalam artian kita tertujunya pada fokus baik dan benar itu, maka saya rasa nggak akan tersesat juga. Nggak akan tersesat juga ya. Nggak akan tersesat. Meskipun awalnya iya semrawut, tapi nanti di pertengahan secara otomatis nah si kesadaran kita bisa memberikan bimbingan. Nah, enaknya di situ. Apa itu ajaibnya di situ. Awal semrawut kita amuk saja, tapi di pertengahan jalan si kesadaran murni setelah nongol. Endingnya akhirnya juga itu ya. Iya, itu sesuai dengan ilmu kita gitu ya. Kalau kita ada kedamaian, kebahagiaan berarti. Ada apa? Ada sebuah legowo tadi ya. Nah, itu kalau biasanya kalau si pelaku itu ilmu dan pengalamannya cukup luas, biasanya banyak juga yang berpapasan dengan pendapat-pendapat yang lain. Iya. Ada kalanya, oh ini pendapatnya ini bener ini tiba kok ngono. Walaupun kita belum pernah lihat orangnya, belum pernah bercakap dengan orangnya secara langsung, tapi kita tahu persis alurnya. Iya berarti yang ini podo, akhirnya ke sana. Pos-pos ini batin itu podo adine. Pos-pos